Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas challenge yang kemarin, teman-teman. Ya, jadi challenge kemarin itu seperti ini. Contoh, dan ada di dalamnya itu berisi array ya, begini. Nah, oke. Jadi tugasnya itu untuk melakukan sort pada bagian ini dan pada bagian vertikalnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin membahas dulu tentang dasar sort. Misalkan ada data array begini, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita ingin melakukan sort, kita gunakan saja langsung metode sort dengan cara array.sort ya. Kita panggil variabel kita dan kita masukkan metode sort. Nah, ini adalah cara yang paling simple. Nah, dengan melakukan metode sort seperti ini ya, kita berikan dalamnya callback function yang parameternya itu ada dua. Parameternya itu ada A dan B. A ini mewakili huruf yang di depan dan B mewakili angka yang setelah angka ini. Jadi ketika dia itu nanti kita masukkan metode sort, dia akan otomatis yang parameter A itu berisi angka yang pertama, yang B adalah angka setelahnya. Jadi dua angka ini otomatis dibandingkan oleh metode sort. Nah, begitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti setelah ini dia akan mereturn B kurang A. Ya. Return B kurang A. Kenapa begini? Karena dia akan mereturn secara descending ya. Return ya, kembalikan dari B ya, dari bilangan yang paling besar ke A, bilangan yang paling kecil. Karena defaultnya itu A ini adalah angka yang kecil dan B adalah angka yang lebih besar dibandingkan A gitu. Nah, apabila ini kita konsol ya, array. Nah, dapat dilihat hasilnya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dari belakangnya. Tapi kita itu tidak, misalnya ini, kita itu belum paham nih. Ini memangnya metode sort ini di dalamnya itu apa sih yang dia lakukan di dalam metodenya? Kok tiba-tiba dia bisa bikin gini? Nah, sekarang kita akan memecahkan metode sort ini ya. Kita ingin melihat apa sih yang dilakukan di dalam metode sort. Oke. Caranya adalah kita menggunakan for loop. Menggunakan for loop untuk melihatnya. Kita bikin for let i sama dengan 0. I lebih kecil ya, I lebih kecil dari array.length sebagai batasannya, dan I increment, dia akan bertambah 1 setiap selesai menjalankan function. Nah, di sini akan kita bikin lagi ya, karena kita ingin membandingkan dua hal, maka di dalam for yang ini kita bikin lagi for lagi. Nah, berarti ini adalah nested for, dimana di dalam yang nested for ini berarti let j sama dengan 0,
J lebih kecil daripada array dot length, dan J increment juga. Nah, kenapa begini? Nah, dia memiliki dua seperti ini, artinya apa? Artinya kita ingin memecah array ini, bukan memecah, ingin menduplikasi array ini menjadi dua. Contohnya itu seperti ini. Jadi kita punya dua array. Misalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan data kita tadi. Berarti ini yang untuk I. Ya, ini yang I. Dan yang untuk J seperti itu juga. Ini yang J. Nah, berarti ketika kita lihat, ya, I sama dengan 0. J sama dengan 0. Ya. Karena ini nested loop, berarti dia akan menjalankan bagian ini duluan, baru yang di luar. Seperti ini. Berarti I sama dengan 0. Kalau I sama dengan 0, dia akan ini angkanya kan, J juga sama dengan 0. Nah, ketika J sama dengan 0, I sama dengan 0, kita akan mencoba membandingkannya, gitu. Ya. Oh, ternyata dia itu J yang ini itu tidak lebih kecil dari I. Ya, karena 1 itu sama dengan 1. Oke. Berarti nanti itu J-nya akan diincrement, ya, diincrement naik menjadi J sama dengan 1. Sekarang J sama dengan 1. Berarti J sama dengan 1 adalah 2. Nah, ini yang dibandingkan. 2 dengan 1. Nah, berarti nanti 2 ini kan lebih besar dari 1. Maka 2 yang lebih besar dari 1 itu akan pindah ke indeks pertama. Jadi nanti 2-nya di sini, ya. 1-nya itu di sini. Dan 3, 4, 5. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, setelah ini, nanti dibandingkannya lagi dengan J-nya itu sama dengan 3. Ketika J-nya sama dengan 3, dia akan membandingkan ke I yang pertama lagi. Ya, yang pertama ini berarti yang setelah dia itu ditukar nantinya kan. Nanti kita akan membuat dia otomatis langsung tertukar, berarti 3 ini langsung membandingkan ke angka 2. Nah, begitu. Karena 3 itu lebih besar dari 2, maka dia akan lanjut. J-nya ke 4, lanjut lagi J-nya ke 5. Karena dia sudah tidak ada lagi yang lebih besar, maka J-nya increment. Jadi J sama dengan 1 sekarang. Kalau J sama dengan 1, berarti dia akan membandingkan ke yang ini. Yang indeks ke-1 ini 1 lagi gitu. Nah, bagaimana lebih jelasnya ya? Kita coba masuk. Jadi di sini kita bikin dulu penampung ya. Penampung. Nah, di sini, di bagian dalam sini, kita bikin kondisi ya, if. Kalau array indeks ke indeks ke J itu sama dengan, atau gini, array indeks ke J itu lebih kecil dari array indeks ke I ya. Array indeks ke J lebih kecil dari array indeks ke I. Yang di sini ya, kita bandingkan yang pertama tadi. Kalau array indeks ke J lebih kecil dari indeks ke I, maka dia nanti akan berpindah kan, karena dia itu masih sama, berarti dia belum pindah. Nah, ketika dia I-nya sudah sama dengan 1, maka nanti I sama dengan 2 ya. I indeks ke 1 sama dengan 2, itu kan
nanti pas di sini kan J-nya itu 1, kan J-nya lebih kecil nih, maka dia pindah posisi. Nah gitu, jika array indeks ke J lebih kecil dari array indeks ke I, maka akan kita bikin dia pindah posisi. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan ke dalam variabel temp, ya. Variabel temp ini adalah array indeks ke I, ya. Kita pindahkan dulu dia. Jadi di sini akan kita pindahkan, kita bikin satu variabel itu namanya temp, ya. Isinya adalah array I. Jadi nanti ketika I-nya itu 2 kan lebih besar dari 1 nih. Nah, kita masukkan 2 ini ke temp. Nah, kita masukkan 2 ini ke temp. Nanti yang J ini itu kita pindahkan ke sini. Jadi pindah dia 1 gitu kan. Nah, nanti yang temp ini kita pindahin ke sini. Nah, itu. Sorry. Nah, berarti temp itu sama dengan array I, dan array I indeks ke I itu sama dengan array indeks ke J, dan array indeks ke J sama dengan temp. Udah gini. Nah, coba sekarang kita console log dulu untuk mengecek, ya, apakah hasilnya akan sama dengan yang ini. Oke, ternyata hasilnya sama, ya. Ya, ternyata hasilnya sama kan, tetap sama. Soalnya coba kita ganti angkanya, ya. 3, 2, 5, 4, ya. Ini kan angkanya berantakan nih. Coba lagi. Oke. Langsung terus rapi, berarti ini sama dengan metode sort yang tadi. Berarti metode sort yang tadi, ya, yang array dot sort yang begini, ini dia itu mengandung ini sebenarnya, ya, di dalam metode sort ini. Kandungannya adalah ini. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, bagaimana sih cara dia ini mengurutkan. Nah, kita pecah lagi. Ini adalah keuntungan menggunakan metode for, ya. Keuntungan kita memahami penggunaan metode for, penggunaan kita memahami for loop ini, ya, yang manual ini, kita dapat melakukan debug, ya. Ketika kita ingin lebih memahami apa sih yang dilakukan, nah, kita dapat melakukan debug. Cara apa? Dengan cara kita bikin breakpoint di sini, lalu kita run undebug. Nah, seperti ini. Di sini kita ingin melihat isi array ini, ya. Jadi kita masukkan array. Nah, lalu temp array indeks ke I dan array indeks ke J. Oke. Nah, dia ini dan akan masuk ke for loop. Nah, saat sekarang I sama dengan 0, I sama dengan 0, berarti array indeks ke 0 adalah 1. Oke. Nah, array indeks ke J juga 0, juga 1 kan, J kan sama dengan 0. Oke, saat I sama dengan 0 dan J sama dengan 0.
Nah, diberikan kondisi jika array indeks ke J lebih kecil dari array indeks ke I, jalankan ini. Ternyata kesimpulannya dia sama, dia nggak lebih kecil. Maka J increment. Sekarang J sama dengan 1, ya. Berarti J sama dengan 1, array indeks ke J sama dengan 2. Diperiksa lagi. Oh, masih belum. Dan diperiksa terus ya. Sampai array.length. Array.length ini kan 1, 2, 3, 4, 5, lengthnya 5. Berarti sekarang indeks J adalah 4 ya. Karena indeks dimulai dari 0 kan. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang dia sudah di indeks keempat. Nah, dia periksa lagi, ternyata tidak kecil. J-nya kan 5, array I 1. Berarti dia false. Karena false dia increment. Dia increment berarti J-nya sekarang 6. 6 itu kan lebih besar dari array indeks ke length. Nah, karena dia lebih besar, maka dia naik lagi ke atas untuk mengincrement yang I. Nah, kan tadi I-nya kan I indeks ke 0 nih. Sekarang I-nya indeks ke 1. Isinya nanti I-nya sama dengan 2. Nah, saat I-nya 2, ya, maka array indeks ke J ini nanti ke 0 lagi gitu. Setelah dia naik, I-nya berincrement, maka J-nya balik lagi 0. Nah, sekarang dia bandingkan. 1, oh ya benar lebih kecil dari 2. True. Maka dia akan memasukkan ini ke dalam penampung ya. Penampung dimasukkan 2. Dan array indeks ke I itu diubah menjadi array indeks ke J. Array indeks ke I yang mana? Yang ini kan? 2. Sama dengan array indeks ke J. Array indeks J yang mana? 1. Berarti dia berubah. Oke. Di sini dilihat. Ya, sudah berubah. Sekarang ini, array indeks ke J sama dengan temp. Array indeks ke J, J-nya 0. Berarti array indeks ke 0 yang satu ini, itu sama dengan temp, sama dengan 2. Nah, dia bergantian. 2-nya ke sini, 1-nya ke sini. Nah, dan begitu seterusnya. Silahkan itu teman-teman pelajari langkah-langkah yang ada dalam for loop ini ya, dalam mensort. Nah, gitu perpindahannya ya. Perhatikan. 3, 2, 1, 4, 5. Nah, sekarang sudah berubah lagi. Berubah. Nah, gitu. Ini bisa teman-teman pahami supaya lebih menambah pemahaman teman-teman dalam bagian fundamental for loop. Begitu. Ini clue-nya ya. Nanti itu sudah bisa mengerjakan sort yang di sini ya, di sini. Lalu bisa juga mengerjakan yang bagian vertikalnya. Nah, silahkan didalami.